Jatuh. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan uji kompetensi keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa itu menurut saya pelajaran keperawatan yang paling sulit ya, tapi kita coba bahas bersama-sama soalnya. Langsung ke soal pertama. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke polikulit pos luka bakar. Ketika perawat akan melakukan pengukuran tekanan darah, pasien menolak dan menutupi tangannya dengan jaket. Hasil pengkajian, tangan sebelah kanan berwarna putih seperti luka bakar. Pasien hanya menunduk dan mengatakan tangannya tidak seperti orang lain. Apakah komponen konsep diri yang terganggu pada kasus tersebut? Nah, datanya berarti tangan sebelah kanan berwarna putih seperti luka bakar, pasien hanya menunduk dan tangannya tidak seperti orang lain. Berarti pasien merasa malu akan kondisinya ya. Berarti konsep diri yang terganggunya penampilan peran bukan. Penampilan peran itu misalnya dia seorang ayah tapi tidak bisa berperan sebagai ayah, itu berarti penampilan peran. Jadi jawabannya adalah yang B, citra tubuh ya. Dia merasa terganggu dengan kondisi tubuhnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di RSU karena mengalami patah kaki akibat kecelakaan motor sehingga harus diamputasi. Hasil pengkajian, pasien terlihat banyak diam, menolak untuk dikunjungi dan mengatakan andai saja dirinya lebih hati-hati tentu saat ini ia masih bekerja seperti biasa. Apakah tahap berduka yang dialami pada kasus tersebut? Tahapan berduka itu ada 5 ya. Kita bahas satu-satu. A. Denial. Denial itu mengingkari. Jadi kalau denial itu tandanya misalnya dia menolak keadaannya sekarang. Kaki saya masih ada suster, ini semua mimpi gitu. Suster berbohong, kaki saya masih ada, kaki saya tidak diamputasi. Itu berarti tahap denial. Di sini bukan ya, bukan denial. Kemudian anger itu marah. Seperti kita ketahui tanda-tanda marah itu misalnya berbicara keras, mata melotot, tangan mengepal. Berarti bukan anger juga. Nah, depresi misalnya tertunduk, lesu, bicaranya juga tidak jelas. Itu bukan ya, bukan tahap depresi. Kemudian bergaining. Nah, bergaining itu menimbang-nimbang. Misalnya ya ini, andai saja dirinya lebih hati-hati tentu saat ini ia masih bekerja seperti biasa. Atau misalnya andai saja saya tidak membawa kendaraan bermotor tentu kaki saya tidak diamputasi. Jadi kata kuncinya kalau bergaining itu andai saja. Itu jawabannya adalah D. Kalau acceptance itu berarti dia sudah menerima keadaannya yang sekarang. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah kepada seorang perempuan berusia 16 tahun. Keluarga klien mengatakan klien tidak mau melakukan kegiatan apapun. Hasil pengkajian, klien mengatakan malu dengan bekas luka bakar di wajah, tampak sering menutupi wajah, tampak murung dan banyak menunduk. Apakah kriteria evaluasi pada kasus tersebut? Nah, untuk menentukan kriteria evaluasi kita harus tahu terlebih dahulu diagnosa keperawatannya. Diagnosanya dari hasil pengkajian yaitu klien mengatakan malu dengan bekas luka bakar di wajah. Berarti dia gangguan citra tubuh yang menyebabkan harga diri rendah situasional. Berarti DX-nya HDR ya. Kemudian apa kriteria evaluasi bagi pasien HDR? Nah, A. Pasien menerima realita. Ini untuk waham ya. Kemudian B. Pasien menemukan makna hidup. Itu untuk pasien keputusasaan. Kemudian yang C. Pasien mampu mengontrol keadaan. Itu untuk ketidakberdayaan. Kemudian yang D. Pasien mengenal aspek positif yang dimiliki. Ya, jawabannya adalah yang D, untuk harga diri rendah. Kemudian yang E. Pasien mampu memulai interaksi dengan orang lain. Nah, itu untuk pasien yang isolasi sosial. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan usia 31 tahun dirawat di RSJ karena menolak minum obat dan bicara sendiri. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya dan meninggal 1 tahun yang meninggal 1 tahun yang lalu. Selalu dimarahi oleh ayahnya, pernah tidak naik kelas dan pernah ditinggal menikah pacarnya 2 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu karena belum menikah. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? Nah, ada kalau
faktor tuh ada dua ya, ada faktor presipitasi dan faktor predisposisi. Kalau presipitasi itu pencetus, kalau predisposisi itu pendukung. Jadi dibedakannya dari segi waktu. Kalau presipitasi itu ya yang saat ini, jadi penyebab gejala saat ini. Kalau predisposisi itu yang lama-lama, faktor yang lama-lama yang mendukung dia. Jadi kita bahas pilihan jawabannya satu-satu. Yang A, kehilangan orang yang dicintai. Ini faktor predisposisi, karena kehilangan orang yang dicintai itu 1 tahun yang lalu ibunya meninggal. Kemudian gagal menikah juga faktor predisposisi karena 2 tahun yang lalu. Kemudian gagal pendidikan juga pernah naik kelas, berarti pernah artinya itu lampau ya. Kemudian selalu dimarahi oleh ayahnya, selalu juga berarti kan dari dulu selalu dimarahi. Gagal pendidikan juga bukan, gagal menikah juga bukan, putus obat. Nah, putus obat itu berarti ini karena menolak minum obat, berarti yang sekarang ya alasan masuk. Berarti putus obat. Jawabannya adalah D. Yang E, pola asuh, bukan yang ini pola asuh yang tadi saya coret itu deh. Nah, selalu dimarahin oleh ayahnya, berarti dari lalu-lalu selalu dimarahi merupakan faktor pendukung atau faktor predisposisi. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 17 tahun dibawa ke IGD rumah sakit jiwa karena mengamuk di rumah. Hasil pengkajian, tatapan mata pasien tajam, tangan mengepal sambil memukul-mukul tempat tidur. Perawat akan melakukan pengikatan pada pasien. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada pasien tersebut? Yang A, non maleficent, ya ini tidak merugikan pasien, berarti jawabannya yang A ya, yang tidak merugikan pasien. Jadi si pasien diikat agar dia tidak merugikan pasien. Memukul-mukul tempat tidur kan bisa melukai pasien, berarti jawabannya A. Kalau yang B itu beneficent, itu berbuat baik, bukan ya. Kalau autonomi itu menghormati hak-hak pasien, veracity itu kejujuran, justice keadilan juga bukan. Lanjut ke nomor 6. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di RSJ dengan marah-marah, menyendiri, tidak mau mandi, dan kadang bicara sendiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan mempunyai 4 anak dan sudah bercerai 1 bulan yang lalu. Merasa sendiri dan mengatakan, tolong sampaikan kepada keluarga saya untuk menjaga anak-anak saya. Mungkin saya tidak akan bisa merawat mereka lagi. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Nah ini kalau di jiwa itu masalah keperawatan itu banyak yang bikin saya bingung tuh. Jadi milih mana yang prioritas itu yang mana. Seperti yang dijelaskan oleh dosen saya itu, untuk menentukan prioritas itu yaitu dari pengkajian here and now ya, kemudian alasan masuk dan yang mengancam. Di sini data pasien ada yang mengatakan dirawat di RS dengan marah-marah, berarti kan ini RPK ya, perilaku kekerasan. Kita tunggu dulu RPK. Kemudian menyendiri, tidak mau mandi, dan kadang menyendiri itu ada ISOS juga ya, menyendiri ISOS. Kemudian tidak mau mandi itu DPD, defisit perawatan diri, dan kadang bicara sendiri itu halusinasi ya. Kemudian tapi dalam pengkajian saat ini pasien mengatakan, tolong sampaikan kepada keluarga saya untuk menjaga anak-anak saya dan mungkin saya tidak akan bisa merawat mereka lagi. Nah itu saat pengkajian, dan itu juga keadaan yang mengancam, berarti masalah keperawatannya yaitu resiko bunuh diri. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSJ karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan lalu dan kadang marah tanpa sebab. Hasil pengkajian, pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afek labil, dan penampilan tidak rapih. Keluarga mengatakan pasien di PHK setahun yang lalu. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Nah, untuk menentukan tujuan, kita harus tahu diagnosa keperawatan dulu. Nah, di sini kan ada data pasien mengurung diri di kamar. Ini isolasi sosial. Sejak 1 bulan yang lalu, kadang marah tanpa sebab. Ini berarti resiko perilaku kekerasan ya. Kemudian, nah hasil pengkajian saat ini pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afek labil dan afek labil. Nah ini merupakan tanda-tanda dari halusinasi, dan pengkajian saat ini juga ini halusinasi, dan data yang
banyak ditemukan itu yaitu data untuk halusinasi. Jadi jawabannya itu DX-nya itu halusinasi, diagnosa keperawatannya, dan tujuan tindakan keperawatannya yang D berarti ya, pasien mampu mengontrol halusinasinya. Kalau ini pasien mampu melakukan interaksi dengan lingkungannya untuk pasien isolasi sosial, pasien menunjukkan perilaku meningkatkan harga dirinya untuk harga diri rendah, pasien mampu mengontrol perilaku marahnya untuk RPK atau perilaku kekerasan, terus pasien mampu melakukan kebersihan diri ini untuk DBD lagi, itu kan DBD mah penyakit, DPD defisit perawatan diri. Soal nomor 8. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan berusia 28 tahun yang pos rawat di RSJ 2 minggu yang lalu. Hasil pengkajian, klien sudah mampu berinteraksi dengan keluarga dan mengatakan keinginan bekerja kembali, tetapi takut melakukan kesalahan. Pasien mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Nah, ini pasien sudah mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Ini pasien dengan apa nih? Harga diri rendah. A. Mendiskusikan tentang kegiatan harian pasien, bukan ya, ini kalau sudah semua aspek positifnya dia sudah bisa, berarti mendiskusikan tentang kegiatan harian. Berarti yang B, melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien. Nah, ini jawabannya ada ya yang B. Yang C, mendiskusikan kemampuan dan aspek positif pasien, udah didiskusikan ya, dan pasien mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Yang D, melibatkan pasien pada kegiatan rehabilitasi di masyarakat, juga bukan. Ini kalau sudah melatih kemampuan positif baru ke sini. Kemudian melibatkan pasien pada kegiatan kelompok di masyarakat, juga bukan. Jadi jawabannya melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien. Oke, pertanyaan 9. Seorang laki-laki 35 tahun dirawat di RSC ketiga kalinya karena sering marah-marah di rumah. Keluarga mengatakan malas minum obat karena merasa mengantuk setelah minum obat. Hasil pengkajian, pasien masih menolak minum karena menurut pasien tidak membawa perbaikan pada dirinya. Jadi pasien merasa obat itu tidak membawa perbaikan pada dirinya. Jawabannya, apakah tindakan keperawatan pada dirinya? Yang A, menjelaskan fungsi minum obat. Oh, ini udah ketemu ya jawabannya ya, menjelaskan fungsi minum obat. Kalau yang B, memotivasi pasien agar meminum obat, juga bukan ya, karena pasien merasa tidak membawa perbaikan pada dirinya. Jadi kita harus jelaskan fungsi minum obatnya. Kemudian mendiskusikan dengan keluarga fungsi minum obat, juga tidak. Kemudian melakukan kolaborasi untuk pemberian terapi injeksi, juga bukan. Menunda pemberian obat sampai pasien mau meminumnya, oh ini tidak ya, bisa kambuh lagi. Soal terakhir ya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan, menolak mandi dan suka berbicara sendiri. Hasil pengkajian, kontak mata kurang, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala. Keluarga mengatakan pasien diberhentikan dari pekerjaannya. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Nah, lagi-lagi tujuan keperawatan yang harus diketahui pertama kali adalah diagnosa keperawatannya. Kalau saya sih langsung aja ke sini nih, hasil pengkajian, kontak mata kurang, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala, itu pasien isolasi sosial. Jadi jawabannya adalah A, pasien mampu melakukan interaksi. Nah, ini jawabannya adalah A. Kemudian yang B, pasien mampu menjaga kebersihan untuk DPD. Yang C, pasien mampu mengontrol halusinasinya untuk halusinasi. Yang D, pasien tetap mampu berorientasi pada realita untuk pasien waham ini. Yang E, pasien menunjukkan perilaku meningkatkan harga diri ini untuk harga diri rendah. Oke, itu saja ya teman-teman yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.